Polisi ungkap fakta baru soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Jadi kalau gue begini, kunci dari peristiwa ini adalah Bapak Aibtu Rudiana, bapaknya Eki, ya. Nah, selama ini kita tidak pernah mendengar statement dari keluarganya Eki. Apakah benar pelaku yang 3 ini anak polisi, yang pastinya mungkin jabatannya lebih tinggi daripada Aibtu ini, atau kalau misalnya ada oknum dari anak DPR, berarti yang harus diusut itu DPR RI 2014 Cirebon, mungkin seperti itu. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun, ya. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional. Nah, ini juga unik ya bagi aku pribadi. Apakah dari, kalau memang betul ayahnya adalah Aibtu Rudiana, apakah beliau itu berusaha menahan kekesalan luar biasa? Menurut aku sih tidak ada orang tua yang tega ya melihat buah hatinya begitu. Karena aku sih yakin ya bahwa di hati kecilnya orang tuanya, terutama ayahnya, pasti ingin berteriak. Tetapi bagaimanapun juga kalau beliau itu vokal, yang akan jelek juga adalah nama kepolisian, which is dia adalah anggota polisi juga. Jadi kayaknya serba salah. Nggak boleh merembet, karena logikanya ketika 3 pelaku ini adalah orang hebat, maka tidak mungkin mereka tidak dipantau oleh bapak atau orang-orang yang melindungi mereka, orang-orang besar yang melindungi mereka. Mereka pasti sosial medianya dipantau. Tidak sebebas itu. Kalau memang 3 orang ini adalah anak petinggi. Pengusutan ulang, jadi jangan terfokus kepada hasil kesurupannya, ya, karena belum tentu 100% itu benar, belum tentu juga orangnya bernama Egy, ya, bisa jadi itu hanya nama panggilan atau nama samaran. Ini dibuat seolah-olah kayak kecelakaan seperti itu. Tetapi kan kalau kita tahu dari versi keluarganya Vina ya, Marliana kakaknya juga di sejumlah media mengatakan bahwa pada saat para pelaku itu ditangkap, ya kan mereka dalam keadaan tuh nggak sadarkan diri karena lagi minum-minum. Terus pada saat ditangkap, itu juga HP-nya diamankan, sudah kelihatan kok. Itu udah ada perencanaan bahwa nanti dibawa ke sini ya, nanti dibawa ke situ ya. Artinya semabuk-mabuknya orang, kalau dia masih bisa berkomunikasi lewat handphone, chattingan, apapun alat komunikasi chattingnya, artinya dia masih punya kesadaran. Nah, ini juga unik ya. Kasus pembunuhan yang dialami Vina di Cirebon 2016 silam ini kembali jadi sorotan selain karena tayangan film bergenre horor Vina sebelum 7 hari. Muncul desakan dari publik supaya 3 DPO kasus itu bisa segera ditangkap polisi. Sebagaimana diketahui, 3 DPO kasus itu adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Meski ciri-cirinya sudah disebarluaskan, tapi hingga sekarang Polda Jabar belum mengetahui keaslian identitas dari ketiganya. Fakta baru kemudian disampaikan Direktur Reses Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan. Ternyata saat kasus ini masih diselidiki Polresta Cirebon, sekarang Polres Cirebon Kota, ada kejanggalan yang selama ini tak pernah diungkapkan. Menurut Surawan, saat berkas perkara tersebut dilimpahkan dari Polresta Cirebon ke Polda Jabar, 8 pelaku pembunuhan Vina malah mencabut keterangan dalam berkas secara acara pemeriksaan. Padahal menurutnya saat masih diperiksa di Cirebon mereka kooperatif dan menjelaskan mengenai keterlibatan Peggy CS.
Pada saat tersangka 8 orang ini memberikan keterangan di Polresta, mereka kooperatif memberikan keterangan apa yang sesuai mereka lakukan. Lalu ketika kasus ini dilimpahkan ke Polda, mereka beramai-ramai mencabut keterangannya dan tidak mengakui perbuatannya, termasuk keterangan soal 3 DPO ini, katanya saat dihubungi Detik Jabar. Dari keterangan yang ia dapatkan, Surawan menegaskan penyidik saat itu tidak melakukan intervensi apapun kepada para tersangka saat diperiksa. Tapi yang terjadi kemudian mereka mencabut keterangannya saat kasus ini dilimpahkan ke Polda Jabar. Tidak ada intervensi, justru mereka cabut keterangannya, kendalanya mereka cabut keterangannya, ungkapnya. Surawan belum memberikan penjelasan kenapa ke-8 pelaku pembunuhan Vina mencabut keterangan. Kondisi itu kemudian menyulitkan penyidik untuk memburu 3 DPO yang kini ciri-cirinya sudah disebar Polda Jabar. Itu kesulitan kita, jadi saat di Cirebon mereka kooperatif, tapi saat dilimpahkan ke Polda, para tersangka mencabut keterangannya baik terhadap dirinya sendiri maupun ketiga DPO itu, sehingga kita susah menelusuri di situ, pungkasnya. Sekedar diketahui kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan kekasihnya Rizky atau Eki itu terjadi pada 27 Agustus 2016 di desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Saat kejadian awal, Vina dan Rizky sempat diduga sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Tapi adanya kejanggalan berupa luka yang ditemukan di tubuh korban akhirnya bisa mengungkapkan tabir kasus ini. 8 orang pelakunya lalu diamankan yang terdiri dari Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman, dan Sakatata. Vina dan Rizky dieksekusi di depan SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon. Selain dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku. Aksi mereka kemudian berakhir di meja hijau dengan hukuman penjara seumur hidup kecuali Sakatalan yang divonis 8 tahun penjara karena statusnya pada saat itu masih di bawah umur. Setelah 8 tahun kasus ini berlalu dan hampir tak terdengar, tragedi yang dialami Vina dan Rizky sekarang kembali banyak yang diperbincangkan. Banyak desakan yang ingin berbagai pihak supaya polisi segera menangkap 3 orang yang diketahui masih buron dalam kasus tersebut. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron.